Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama dengan remaja Masjid Baitur Rahim beserta para hadirin wal hadirat yang semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab pertama tentang mukallaf. Bagi yang belum mencatat, silahkan mencatat dari video kali ini. Kita bab pertama 2 minggu yang lalu, yaitu bab mukallaf. Mukallaf adalah orang yang mempunyai beban kewajiban dan bertanggung jawab apa yang ia lakukan. Jadi ada mukallaf, ada mu'alaf. Mukallaf yaitu orang yang sudah dikenakan beban kewajiban atas apa yang ia perbuat. Itu mukallaf. Kalau mu'alaf itu orang baru masuk Islam. Nah, mukallaf ini ada syaratnya. Syaratnya yaitu 4+1. Syarat yang pertama yaitu berakal. Orang yang sudah berakal berarti dia sudah dikenakan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat dan sebagainya. Adapun orang gila itu tidak diberikan kewajiban. Makanya hanya orang-orang yang berakal aja yang dikenakan biaya kewajiban. Kalau ada orang gila, niscaya orang gila tersebut jika gilanya itu dari dia sebelum balik, maka dia adalah ahli surga. Tetapi jika dia gilanya setelah balik, maka dilihat dulu jarak antara dia balik sampai dia gila dan dia sembuh, setelah sembuh dia meninggal, itu jaraknya berapa tahun. Nah, di situ dilihatnya nanti akan dilihat apa perbedaannya, amal kebaikannya dilihat dari situ. Artinya orang yang telah dikenakan beban kewajiban itu yang pertama orang berakal. Jika orang tersebut terkena penyakit gila atau tidak bisa mengingat karena lanjut usia, berarti orang tersebut tidak dikena beban kewajiban. Syarat yang kedua yakni balik. Artinya orang yang mempunyai umur dewasa yang telah ditentukan oleh syariat dengan tanda-tanda berikut. Balik itu ada balik untuk laki-laki dan balik untuk perempuan. Ciri-ciri balik untuk laki-laki: yang pertama, keluar air mani di umur 9 tahun Hijriah. Yang kedua, jika di umur 15 tahun Hijriah belum keluar air mani, maka ditunggu sampai umur 15 tahun Hijriah. Jadi ditunggu dari umur 9 tahun sampai 15 tahun itu ditunggu. Jika sudah 15 tahun belum keluar air mani, maka dia sudah dinyatakan balik karena sudah mencapai umur batas maksimal. Adapun balik untuk perempuan, ciri-cirinya ada 3. 1. Keluar air mani pada umur 9 tahun Hijriah. 2. Keluar darah haid pada umur 9 tahun Hijriah. Dan yang ketiga, jika sampai umur 15 tahun Hijriah belum keluar air mani dan belum keluar darah haid, maka sudah dikatakan balik karena umur. Artinya orang berakal, orang balik ini sudah dikenakan beban kewajiban. Dosa ya dapat sendiri, pahala ya dapat sendiri. Yang ketiga, sehatnya pendengaran atau penglihatan. Sehatnya pendengaran atau penglihatan, syarat mukallaf. Jadi orang yang dikenakan beban kewajiban, syarat yang ketiga adalah sehat. Sehat apa? Pendengaran atau penglihatan. Orang yang pendengarannya itu tidak bisa maksimal atau tidak berfungsi, maka bisa mendapatkan ilmu ajaran Islam melalui mata. Kita membaca, kita memahami melalui jendela mata. Atau jika mata kita buta, hanya bisa mendengar saja dan bisa berbicara, maka kita bisa mendengarkan syariat-syariat ajaran agama Islam dari para alim ulama. Maka bahasanya atau sehat pendengaran atau penglihatan, bukan bahasanya dan. Maka jika ada orang yang dari lahir itu buta dan tuli, maka dia adalah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Kan apa?
orang tersebut tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dari ajaran syariat Islam. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat yaitu sampainya seruan dakwah Islamiyah. Jadi tatkala seseorang sudah mendengar kata Islam, sudah mendengar untuk beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka orang tersebut wajib untuk masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, maka akan dikenakan hukuman nanti di akhirat, yaitu masuk neraka jahanam. Nah, bagaimana bagi orang yang tidak sampai seruan dakwah Islam? Bagi orang yang tidak sampai seruan dakwah Islam, maka dia adalah ahli surga, masuk surga. Ada contoh misal dia hidup di hutan belantara, tidak mengenal ajaran Islam, dia hanya hidup, makan, tidur dan sebagainya, tidak kenal dengan ajaran Islam, maka dia adalah ahli surga. Karena apa? Karena dia tidak sampainya seruan dakwah Islamiyah. Ingat ya, syarat mukallaf ada 4. 1 berakal, 2 baligh, 3 sehat pendengaran atau penglihatan, 4 sampainya seruan dakwah Islam. Nah, kalau sudah keempat ini, maka orang tersebut wajib untuk masuk Islam. Maka rumusnya 4+1. Sekian saja yang dapat Awiranto sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.